Bismillah, assalamualaikum. Bagian keempat, kutukan Sewu Lembut versi Danan dan Cahyo melawan Baron, penguasa ajian pecah sukmo. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah dari Mas Dioseta. Aku yang masih mencoba mengendalikan diri akan kematian Cipto, berusaha mencari keberadaan makhluk yang dengan sekejap dapat memisahkan kepala seorang manusia. Suasana hening. Hutan ini begitu hening, tanpa ada satupun tanda-tanda sosok yang akan menyerang kami. Tak ada suara apapun selain pohon yang bergemerisik karena angin malam. Cahyo berdiri setelah membacakan doa singkat untuk mengantar kepergian Cipto. Matanya penuh dengan amarah. Tubuhnya diselimuti aura merah karena tenaga Wonosuro meluap-luap dari dalam dirinya. Cahyo menatap ke salah satu sisi hutan dan mengepalkan tangannya. "Keluar kau brengsek!" Satu pukulan ke tanah tiba-tiba menumbangkan pepohonan yang berada tak jauh di hadapannya. Dari tumpukan pohon-pohon yang tumbang, muncullah sosok yang tidak asing. "Baron!" Cahyo geram. Giginya bergemeretak menahan amarah. Dalam sekejap, Cahyo sudah ada di dekat sosok Baron dan bersiap menghantamkan sebuah pukulan. Tapi dalam satu kedipan mata, Baron sudah berpindah tak jauh di belakang Cahyo. Aku sudah mengantisipasi hal itu dan melemparkan keris raga sukma tepat di tempat Baron muncul. Tapi ia dengan mudah dapat menghindar dan menepis dengan pisaunya. Tepat saat keris kembali ke tanganku, aku segera mengambil alih pertarungan jarak dekat dengan Baron. Sementara Cahyo mengawasi sekitar. "Sial, ini berbeda," kataku. Kemampuan Baron yang kami lawan saat ini jauh berbeda dari yang kami lawan di alas mayit. Kelincahannya, daya serangnya, dan aura yang terlihat dari tangan yang memegang pisau sangat drastis. "Jadi ini tubuh aslimu?" tanyaku sambil terus menyerangnya bertubi-tubi. "Kenapa tidak kau cari tahu sendiri?" balas sosok bertopeng sebelah itu dengan seringaian. Cahyo tiba-tiba menghantamkan kedua tangannya ke tanah hingga membuatku dan Baron tak mendapat pijakan dari tanah yang bergetar. "Kendalikan dirimu, Jol!" teriakku. Cahyo tak memperdulikanku, melesat menghantamkan pukulannya pada Baron yang tak sempat memijakan kakinya di tanah. Buak! Baron terpental dengan tubuhnya yang menghantam pohon. Mulutnya memuntahkan darah hitam. Dan sekali lagi tubuhnya menghilang menjadi kabut hitam. "Cahyo, awas!" Cahyo lengah ketika merasa dirinya berhasil menyerang Baron. Sebuah tendangan melayang menghantam wajah Cahyo sehingga membuatnya berguling di tanah. Itu Baron lagi? Apa yang terjadi sebenarnya? Apa serangan Cahyo yang sekuat itu tidak berdampak sama sekali? Atau itu adalah pecahan sukma Baron yang lain? Aku tidak dapat mencari jawabannya saat ini. Baron membuka tangannya, lalu mengarahkan pisau yang terjatuh dari tubuhnya yang dihajar Cahyo melesat ke arah Cahyo. Dengan sigap aku menghalangi pisau. Keris raga sukma beradu kembali dengan pisau milik Baron hingga suara senjata yang beradu menggema di antara pepohonan. Seolah tidak ingin melakukan gerakan yang sia-sia, Baron mundur dan kembali menghilang dalam bayangan hutan. Aku dan Cahyo saling membelakangi, memasang posisi waspada, bersiap menghadapi kemunculan Baron. Sementara itu cahaya matahari mencapai batasnya, kegelapan malam mulai menyelimuti hutan. Ini akan menguntungkan posisi Baron yang bermain dengan bayangan. "Hati-hati Cahyo, dia diuntungkan di sini," ucapku yang masih khawatir. Cahyo belum dapat mengendalikan emosinya. Cahyo mendengus. Mau pembunuh, penjahat, penjahit, tidak penting. Apa yang dia lakukan kepada Mas Cipto harus mendapatkan balasannya." Aku mengernyitkan dahi mendengar jawaban Cahyo. Sepertinya ia sudah bisa mengatur emosinya. Sebuah pisau melayang ke arah kami. Kami menghindar dengan cepat. Tapi ada sosok di tujuan pisau itu yang segera menangkapnya dan kembali menyerang kami.
hanya satu orang, tapi aku dan Cahyo seolah sedang melawan banyak orang yang bergantian menyerang kami dari berbagai sisi. Walau saling menjaga punggung masing-masing, aku dan Cahyo benar-benar kewalahan. Bahkan Cahyo pun tak sempat membuat ayunan lebar untuk melontarkan pukulannya yang kuat. Bayangan. Baron menggunakan bayangan untuk menyembunyikan dirinya, ucap Cahyo yang mulai membaca situasi. Aku pun membacakan sebuah ajian pada keris Raga Sukma. Ajian yang membuat keris ini menyala dengan cahaya putih dan menimbulkan kilatan. Seketika wujud Baron terlihat jelas dengan cahaya yang menerangi hutan ini. Ini balasan untuk Mas Cipto, teriak Cahyo yang sudah memusatkan kekuatan Wonosuro di kepalan tangannya dan sekali lagi mengempaskan Baron hingga ke pepohonan. Baron kali ini segera berdiri dan kembali mencoba bersembunyi, tapi Cahyo tak tinggal diam dan bergegas memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerangnya lagi. Jangan kabur! Cahyo mengejar Baron, tapi Baron justru berlari masuk ke dalam hutan. Dengan kekuatan Wonosuro, Cahyo melompat dari pohon ke pohon mengejar keberadaan Baron. Aku tidak dapat mengimbangi kecepatan mereka. Namun anehnya, justru aku melihat Baron berlari ke arah yang berbeda dengan arah Cahyo berada. Aku pun memutuskan untuk mengejar Baron yang terus berlari menyibakkan semak-semak yang tumbuh liar di hutan itu. Sampai kapan kau mau lari? Teriakku. Baron tidak menjawab dan malah menghilang begitu saja di antara gelapnya hutan. Tunggu, apa ini jebakan? Aku berhenti sejenak dan berusaha menenangkan diri. Tidak ada pertanda siapapun di dekatku saat ini. Suara yang terdengar pun hanya suara angin, serangga, dan suara nafasku sendiri. Sial, umpatku karena tidak menyangka akan berada di posisi ini. Tak mau membuang waktu, aku pun mencoba duduk bersila dan menenangkan diri. Seharusnya aku bisa merasakan kehadiran sosok lain di dekatku. Hutan ini cukup aneh, seolah ada aliran energi yang terlepas begitu saja dari tiap tanah dan pepohonan di tempat ini. Mungkin hal ini yang membuat Baron unggul. Sementara mata batinku dan Cahyo punya keterbatasan dalam menyusuri area. Setelah mendapatkan konsentrasiku, samar-samar aku merasakan keberadaan seseorang yang berlari dengan cepat tak jauh dari tempatku berada. Tak hanya itu, di ujung pengejaran orang itu terlihat seseorang yang mungkin merupakan target incarannya. Cahyo, aku bergegas meninggalkan posisiku dan berlari mengikuti petunjuk keberadaan yang kurasakan. Sepertinya Baron sengaja membuatku terpisah dengan Cahyo agar dia bisa menghadapi kami satu persatu. Benar saja, tepat saat aku sedang menyibakkan semak, Baron terlihat sedang mengintai dari dalam bayangan pepohonan dan melompat menghujamkan pisaunya saat kesempatan datang. Awas, terang! Aku sekali lagi menghalau serangannya dan mencoba untuk menyerang balik dengan kerisku. Aku berhasil membuat luka kecil di dada Baron dan bajingan itu kembali bersembunyi. Danan! Terdengar suara seseorang yang kukenal dari belakang. Itu bukan suara Cahyo. Suara itu berasal dari seorang pria yang mengenakan jaket dan sudah memegang sebuah gelang pusaka di tangannya. Gama? Mataku melotot. Sementara itu, dari sudut pandang Cahyo, mengenakan topeng hitam yang pecah sebelah, apakah sosok Baron ini memiliki keterkaitan dengan ludruk topeng ireng atau penerusnya? Aku terus memikirkan hal itu, walaupun menyadari bahwa tidak ada satupun hal yang menunjukkan kemiripan antara Baron dan mereka selain perbuatan jahat dan topeng yang mereka kenakan. Ludruk topeng ireng menggunakan kesenian ludruk untuk memancing tumbalnya. Penerusnya yang bertopeng sebelah menggunakan wayang untuk media pemanggil Jogorawu. Namun Baron benar-benar membunuh untuk memenuhi keinginan tuannya. Jangan lari. Tunjukkan nyalimu kalau kau memang pendekar, teriakku.
Setelah teriakan itu, tiba-tiba sosok Baron yang berlari di hadapannya menghilang begitu saja. Aku mencoba tidak berhenti, tapi di tempat Baron menghilang, benar-benar tidak ada jejak petunjuk kemana perginya sosok itu selain residu samar. Pendekar? Puk. Sebuah pukulan menghantam wajahku sebelum kembali menghilang dalam gelap. Kami bukan orang seperti kalian yang senang berlagak seperti jagoan, membunuh atau dibunuh. Itulah cara hidup kami. Suara itu menggema dari salah satu sisi hutan. Benar ucapan Danan. Baron memang pembunuh terlatih yang tidak berperasaan. Dia tidak peduli dengan harga diri ataupun rasa malu. Tujuannya hanya membunuh sesuai perintah tuannya. Apapun caranya. Pendekar budak. Aku menoleh ke segala arah dan tidak mendapati keberadaan Danan di sekitarku. Aku terlalu mengikuti amarah sehingga terus mengejar Baron dan membuat Danan tertinggal. Sementara itu suara gemerisik di daunan mulai terdengar. Aku mencoba tenang untuk menebak dari mana Baron akan muncul. Aku pun menutup mata, menajamkan semua indraku. Dalam hitungan detik, aku merasakan seseorang yang melesat ke arahku. Di sana, batinku. Sebuah pukulan diarahkan kepadaku. Aku tidak sempat menghindar, tapi aku bisa membalasnya dengan pukulan yang membuat kami berdua sama-sama terpental. Brengsek, ucap sosok itu. Kami bersiap mengadu pukulan kami lagi, tapi belum sempat pukulan kami mendarat, aku tersadar sesuatu. Itu bukan suara Baron, itu Mamang Gondrong, teriakku. Tidak salah lagi, itu adalah Budi, sahabat dekat Gama. Aku pun menahan pukulanku dan menyadarkan Budi yang masih berusaha memukulku. Mamang Gondrong, ini aku Cahyo, jangan mukul lagi, ucapku. Justru karena tahu itu kamu, makanya harus kupukul, balas Budi. Astaga, masih galak aja, nanti bulu hidungmu gondrong loh, candaku. Apa? Budi terlihat semakin geram, tapi aku menahan pukulannya dan melompat menjauh. Ia melihat ke seluruh penjuru hutan yang gelap. Mana orang itu? Orang itu siapa, Mamang Gondrong? Pria bertopeng sebelah. Aku mengernyitkan dahi dan mendekati Budi lagi. Baron, kau juga berurusan dengan dia? Belum sempat menjawab, tiba-tiba sebuah tendangan menghantam tubuhku. Aku terpental cukup jauh. Sialan, masih mau adu pukul? Hatiku kesal. Ternyata Budi yang menendangku. Terserah. Mungkin kau lebih suka terkena serangan pisau itu daripada tendanganku, balas Budi. Aku menoleh dan mendapati sebuah pisau sudah menancap pada sebuah pohon. Sudah jelas itu adalah pisau milik Baron. Rupanya Budi menyelamatkanku. Sepertinya aku tidak punya waktu untuk bercanda. Sosok pria bertopeng sebelah itu sudah menghampiri pisaunya dengan mengincar kami lagi. Kita urus dia dulu, ucapku. Budi terkekeh. Kau pikir sejak tadi aku sedang apa? Aku sedikit melirik pada Budi, sembari sedikit berpikir, bagaimana bisa ada orang sedingin dan seketus ini? Mungkin sekali-kali aku harus menceburkannya ke sungai, agar bisa akrab sama Onggo Inggi yang sama-sama gondrong. Dari dalam bayangan, Baron muncul dengan pisaunya. Aku dan Budi melompat menjauh dengan penuh kewaspadaan terhadap setiap titik gelap yang ada di hutan ini. Mamang Gondrong, di belakangmu, teriakku yang segera direspon dengan pukulan memutar dan segera ditahan oleh Baron. Aku menyusul mereka dan ikut ambil peran dalam pertarungan itu. Dengan kekuatan Budi, aku bisa mengimbangi tenaga Baron, tapi sayang, tidak dengan ilmu dan kecepatannya. Baron pun kembali menghilang. Kini ia muncul cukup di tempat yang jauh dari hadapan kami. Aku mencoba memahami situasi ini, dan dengan kekuatan Wonosuro, aku melangkah di permukaan pohon yang cukup besar di sekitarku. Jangan pernah berpikir manusia rendahan seperti kalian bisa mengalahkan kami, keturunan ningrat yang terberkati, ucap Baron geram. Dari suaranya ia sepertinya mulai kesal karena belum bisa menumbangkan kami. Budi tidak peduli dengan ucapan Baron dan terus mencoba menyerangnya. Tapi Baron kembali menghilang.
Walau begitu, kali ini Budi selalu bisa menebak di mana kemunculan Baron. Sedikit demi sedikit, Budi mulai bisa mengimbangi Baron. Aku sangat terbantu. Memang dasar binatang hutan. Yang kau tahu pasti hanya mengais kotoran sisa-sisa kami. Bagaimana kau bisa mengimbangi ilmuku? Seru Baron di tengah kegelapan. Ia ingin memprovokasi kami. Walau Budi tidak membalasnya, aku geram mendengar ucapan itu. Akan tetapi, tiba-tiba Budi berlari. Trah ningrat, trah keramat, trah keparat atau apalah itu. Pengetahuan kalian tentang sudut-sudut hutan tidak lebih darinya. Yang kau hadapi bukan sekedar trah sekarat, tapi keturunan dari keluarga pelindung hutan keramat, Leweng Sasar, Jalukertarajasa, ucap Budi sambil menerjang ke arah pohon. Pukulan dari Budi ternyata mengenai Baron hingga terpental jauh dan berguling-guling ke tanah. Ia terbatuk dan kesulitan berdiri. Aku tersenyum. Baron seharusnya tidak meremehkan Mamang Gondrong, Budi, atau ia yang memegang nama lahir Jalukertarajasa. Aku pun berkata pada Baron, "Kau tidak tahu siapa lawanmu." Baron pengecut. "Budi, orang yang kau lawan ini, orang yang lahir dari keluarga yang tinggal di hutan keramat Leweng Sasar. Merekalah yang menjaga manusia dari ganasnya hutan itu, sampai dia memutuskan menyegel hutan itu lagi. Jadi, kau mau bertarung atau hanya mengoceh dari atas pohon?" ucap Budi dingin. Aku ini lagi belain kamu loh. Terima kasih gitu." "Gak butuh." Sekali lagi Baron menghilang sesaat sebelum menampakkan dirinya dengan beberapa tubuh untuk menyerang Budi. Tapi kali ini aku sudah menyadari sesuatu. Wonosuro! Dalam sekejap kekuatan besar mengalir ke tubuhku dan membantuku melesat ke arah sisi pepohonan di sekitar kami. Sementara Budi tengah menghadapi serangan Baron. Buak. Satu persatu tubuh pecahan Baron terpental dari arah pepohonan yang hendak ke arah Budi. Tak hanya satu, ada 4 pecahan sukma Baron yang tersembunyi dan bergantian menyerang kami. "Mamang Gondrong, habisi yang di hadapanmu. Dia yang terakhir!" teriakku. Menyadari pertanda dariku, Budi akhirnya mengamuk. Tangannya semakin berurat dan kuku-kukunya menajam. Ia tidak lagi menghantam Baron dengan pukulan, tapi mencekik Baron hingga kuku-kukunya menancap di sekitar lehernya. Baron mencoba menyerang Budi dengan pisaunya, tapi Budi menahan dengan tangan satunya. Baron berusaha melepaskan diri, tapi sia-sia. Ia hanya memiliki kecepatan tak masuk akal, tapi tidak memiliki fisik yang bisa mengimbangi Budi urusan kekuatan. "Bagaimana mungkin kalian bisa menyadarinya?" hardik Baron dalam cekikan Budi. Urat-urat lehernya nampak dan ia sebentar lagi mati karena kehabisan nafas. Tidak mungkin ada manusia biasa yang bisa bertahan dari pukulan kami terus-menerus. Yang terjadi kau hanya kabur karena sukma yang lain memulihkan diri dengan energi yang memancar dari hutan ini, balasku. "Sayangnya kalian tidak akan bisa keluar dari hutan ini hidup-hidup." Baron menyeringai. Belum sempat membalas umpatannya, Budi mencengkram kepala Baron dan menariknya hingga terpisah. Ia menendang tubuh tanpa kepala itu hingga ambruk ke tanah dan membuang kepala Baron dengan raut jijik. "Tidak harus sekejam itu kan, Mang?" ucapku setengah melongo. "Berisik." Sesuai dugaanku, semua sosok Baron yang ada di tempat ini tidak lain hanyalah pecahan sukma saja. Termasuk yang kepalanya terpisah oleh perbuatan Budi juga menguap bagai asap hitam tanpa jejak. "Pecahan sukma lagi," keluhku. "Berarti di hutan ini masih ada pecahan sukma Baron yang lain?" tanya Budi. "Mungkin saja, Mang." Mendengar jawabanku, Budi bergegas untuk berlari lagi. "Gama bisa dalam bahaya," ucapnya. Mendengar ucapannya, aku mengikuti Budi. Bila benar Gama ada di sini, mungkin saja mereka bisa membantuku dandanan untuk mengalahkan tubuh asli Baron. Di sisi lain, suara auman gaib dari makhluk menyerupai macan memudahkanku dan Budi
untuk menemukan Gama. Beruntung, Danan juga berada di sana, dan tepat saat kami datang, kuku-kuku makhluk yang dipanggil oleh Gama, Meong Hideng, tengah menembus tubuh Baron dan mengalahkannya. Sayangnya, sekali lagi itu hanya pecahan sukma Baron, seperti apa yang kami lawan tadi. Mereka gak ada habisnya, ucapku ketika Danan dan Gama mengakhiri pertarungan. Benar, ini juga sudah yang keberapa kali kami mengalahkan Baron, kata Gama sebelum menjabat tanganku. Jangan lengah, aku merasakan sosok lain yang mendekat, Budi memperingatkan. Aku mengangguk dan mulai memperhatikan setiap sisi hutan. Sementara itu, Danan dan Gama saling bertatapan dan melirik ke arah kami. Kayaknya ada yang makin akrab nih, goda Gama. Jelas dong, kita kan sahabat baik, balasku sembari merangkul Budi yang wajahnya tetap saja datar. Singkirkan tanganmu dan jauhkan sarung baumu dariku, balas Budi ketus. Ah, mamang gondrong malu-malu gitu, nanti kalau jauh kangen lo sama bau sarung keramatku, balasku sambil cengengesan. Wajah Budi terlihat aneh, sementara Gama dan Danan tertawa melihat ekspresi wajah Budi yang konon sulit untuk tertawa itu. Tiba-tiba ada angin kencang berembus di sekitar kami. Mereka datang, kata Danan. Kami pun memilih berdiri di tempat yang cukup lapang dan berada di bawah terang bulan yang juga tidak terlalu banyak bayangan pepohonan. Dengan posisi melingkar saling membelakangi, kami menjaga setiap sisi dari kemunculan pecahan sukma Baron akan menyerang kami. Menyerah saja. Di alas Rowo Sukmo ini, ilmuku tidak memiliki kelemahan. Suara Baron terdengar di antara batang pohon yang berjarak beberapa meter di hadapan kami. Jelas, ucapan itu bukan ancaman. Saat ini dari sela-sela pepohonan terlihat bayangan manusia yang mendekat. Tidak hanya satu, tapi begitu banyak sosok yang menyebar, mengerubungi kami. Itu adalah sosok yang sama, seorang pria bertopeng sebelah. Pecahan sukma Baron dan kami tak tahu berapa jumlahnya. Gila, sebanyak ini, ucap Gama menelan ludah. Meong Hideng sudah menggeram, hendak menghabisi mereka. Tapi Gama menahannya sampai mereka benar-benar mengerti situasi. Apa rencananya? Tanya Gama. Danan bergumam. Kita tunggu mereka menyerang dan... Wonosuro! Seruku. Aku dan Budi melesat menghajar satu persatu pecahan sukma Baron yang juga menerjang kami. Kuliri ke arah Dana dan Gama. Mereka hanya menggeleng melihat tingkah laku kami. Tak ada pilihan lain. Keris raga sukma Danan sudah menyala dan Meong Hideng sudah dilepaskan oleh Gama. Puluhan sosok yang sama mengeroyok kami berempat, namun berbeda dengan sebelumnya. Karena keberadaan kami berempat, kami bisa mengimbangi puluhan sosok Baron yang sebelumnya. Satu sosok saja membuat kami kewalahan. Gak perlu dicopot kan kepalanya, teriakku yang masih tidak nyaman dengan cara bertarung Budi. Urus saja musuhmu, balasnya. Berisik, ini si Jimmy. Cibirku meledek Budi. Apa? Budi melotot ke arahku. Enggak Mamang Gondrong. Aku pun menjauh dan menghadapi sosok Baron di sisi lain. Entah sudah berapa lama kami bertarung, tapi pecahan sukma Baron masih terus bermunculan dan membuatku mulai terengah-engah. Sosok bernama Baron itu pasti punya batas untuk memecah sukmanya kan? Teriak Gama. Benar, seharusnya begitu, kecuali... Danan seperti menyadari sesuatu. Danan menyingkir dari pertarungan dan melimpahkan musuhnya pada Meong Hideng. Ia menyimpan kerisnya dan meletakkan tangannya di tanah. Ada beberapa bait doa yang ia bacakan dengan lantang hingga terdengar ke telingaku. Sepertinya Danan menyadari sesuatu di hutan ini. Doa-doa yang ia bacakan adalah ritual untuk meruat sesuatu. Apa mungkin ia mencoba meruat hutan ini? Apa yang temanmu lakukan? Tanya Budi. Hutan ini memberikan energi yang tak terbatas untuk ajian pecah sukmo milik Baron. Kalau kita tidak menghalanginya, kita tidak akan bisa bertahan karena mereka tidak habis-habis, apalagi sampai lewat tengah malam. Jelasku.
Baru saja menyelesaikan penjelasan, tiba-tiba aku melihat Danan terpental. "Gak bisa, energi hutan ini terlalu kuat," ucap Danan. "Lantas apa yang harus kita perbuat?" tanya Gama. Melihat hal itu, aku ingin mencoba kemungkinan lain. Dengan meniup 2 jari di bibirku, aku memanggil salah satu temanku yang ku ketahui sudah berada di tempat ini sejak tadi. Auranya terasa, tapi ia belum menampakkan diri. Suara daun saling bergesekan bersama sosok kecil yang berlari dengan lincah menghindari berbagai sosok yang bertarung bersama kami. Ia menghampiriku dan segera menaiki bahuku. "Bisa cari tahu cara menangani hutan ini atau menemukan tubuh asli Baron?" tanyaku pada Kliwon. Kliwon melompat ke hadapanku dan menunjukkan beberapa gerakan sembari mengeluarkan suara layaknya kera. "Apa katanya?" teriak Danan. "Tubuh Baron gak bersembunyi di tempat biasa. Entah dilindungi energi gaib atau memang berada di alam berbeda." "Kau mengerti bahasanya?" Budi keheranan. "Nah, emang aneh apa?" balasku. Budi menggeleng sembari terus menahan serangan Baron. Sepertinya kali ini ia menganggapku lebih aneh lagi. Setelah beberapa saat, Kliwon pergi meninggalkanku dan melesat menembus kegelapan hutan. Danan menoleh ke arahku, menunggu kabar dariku. Menurut Kliwon, ada seseorang di hutan ini yang mungkin bisa membantu kita. Kita harus bertahan sekuat mungkin, jelasnya pada Danan. Entah kami bisa bertahan sampai kapan. Sepertinya Baron juga tidak berniat mengendurkan serangannya, apalagi membiarkan kami melarikan diri dari hutan ini. Saat ini, kami menunggu Kliwon menemukan orang yang mungkin bisa menolong kami. Semoga saja kami bisa bertahan. Di sisi lain, langit malam yang cerah dengan cahaya rembulan terus memantulkan kilatan puluhan pisau yang berterbangan ke arah kami. "Kesini!" teriakku mengambil salah satu batang pohon yang tumbang dan menghalau semua pisau itu sekaligus untuk menjadikannya perlindungan untuk Danan dan yang lain. "Kekuatan yang gak masuk akal," balas Gama. Walau berhasil menyapu semua pisau itu, semua pertarungan ini membuatku sangat kelelahan hingga kesulitan untuk berdiri lagi. "Cahyo!" Danan khawatir dan menghampiriku, tapi aku memberi isyarat baik-baik saja kepadanya. Tak hanya aku, Budi juga sudah hampir kehabisan nafasnya. Keris Danan tak lagi bersinar, dan entah berapa lama lagi Gama bisa mempertahankan keberadaan Mayong Hideng. "Apa sebaiknya kita melarikan diri?" tanya Danan yang khawatir dengan kondisi kami. Tak ada satupun dari kami yang menjawab. Sepertinya memang kami belum ingin menyerah. Di tengah kebingungan kami, tiba-tiba aku merasakan sesuatu di tempat yang tidak begitu jauh. Samar-samar terdengar suara raungan yang tidak begitu asing. Tahan sedikit lagi," ucapku. "Kamu yakin, Jul?" tanya Danan ragu. Aku mengangguk. Raungan itu, dia sudah menemukan apa yang dia cari. Itu adalah suara dari wujud asli Kliwon, Wonosudro, saudara kembar dari Wonosuro, monyet kembar penjaga alas wetan. "Akhirnya," ucap Budi yang juga menyadari raungan itu. Tengah malam telah terlewati. Hanya sedikit dari sisa tenaga kami untuk terus bertahan melawan serangan pecahan Sukmo Baron. Hanya dengan kemunculan Kliwon lah kami terus membakar harapan kami untuk terus berkobar agar bisa memenangkan pertarungan. Derap langkah kaki yang berlari terdengar mendekat menembus jalur hutan. Berbagai serangan diarahkan kepadanya, tapi Kliwon berhasil menghalaunya hingga membawa sosok itu kepada kami. "Siapa itu?" tanyaku. Kliwon membawa seorang pemuda yang terkejut melihat pemandangan di sekitar kami. Apa ini? Kalian melawan ini semua?" ucap pemuda yang tak percaya dengan apa yang ia lihat. Aku pun menjemput pemuda itu dan membawanya ke dekat kami untuk melindunginya. "Jangan jauh-jauh dari kami," ucapku. "Kalau Kliwon membawamu, seharusnya kamu punya cara untuk membantu kami mengalahkan mereka, kan?" tanya Gama. Pemuda itu mengatur nafasnya. Ia masih mencoba mencerna pertanyaan dari Gama.
Setelah pecahan sukma yang dibunuh Kang Sukri, masih ada pecahan sukma Baron sebanyak ini? Ucapnya khawatir. Dan tentu saja pemuda itu adalah bagian dari kemelut keluarga Ningrat. Tenang, jangan panik. Tenangkan dirimu dulu. Siapa namamu? Tanya Danan. Pemuda itu pun menarik nafas singkat dan mencoba menjawab pertanyaan Danan. Kimpul, balasnya singkat. Mas Kimpul, apa Mas kiranya memiliki ilmu atau informasi untuk setidaknya menghentikan serangan ini? Tanya Danan lagi. Ia tampak tak ingin bertele-tele. Kimpul berpikir sejenak. Sepertinya ia memikirkan kemungkinan yang mungkin terjadi. Ia menatap ke arah kami, seolah meyakinkan diri apakah kami dapat dipercaya. Satu-satunya cara adalah mencari tubuh asli Baron, balas Kimpul. Itu juga yang sedang kami lakukan dari tadi, ucapku kesal. Namun ucapan itu ternyata berbuah sebuah sepatu melayang ke arahku yang dilemparkan oleh Danan. Menengose. Kena meneh. Keluhku yang akhirnya memilih untuk diam dan menyerahkan komunikasi pada Kimpul itu pada Danan. Apa ada cara untuk menemukan tubuh aslinya? Tanya Danan, dan kali ini suaranya lebih bersabar. Mungkin saya bisa membantu. Ada sebuah ilmu yang diturunkan kepada saya. Ilmu yang sebenarnya diincar oleh tuan dari sosok Baron itu. Ilmu pengaweruh. Kimpul menjelaskan bahwa ia bisa mencari keberadaan tubuh asli Baron dengan ilmunya yang mampu menerawang beberapa saat ke depan. Kami pun sepakat memberikan ruang pada Kimpul dan melindunginya dari serangan pecahan sukma Baron. Percuma, Raden Sengkuni akan segera menemukanmu, ucap pecahan sukma Baron. Ilmu itu adalah haknya. Dia akan menjadi yang terkuat di antara Trah Ningrat setelah mendapatkan pangawruh untuk segera menghabisi kalian. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum. Terima kasih semuanya ya. Alhamdulillah.